Cek. Bismillah. Selamat siang warga Bogor, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih sudah klik video ini, dan hari ini aku akan ajak kalian untuk melihat situasi dan kondisi di Jalan Raya Kiai Haji Soleh Iskandar atau Jalan Solis di Kota Bogor, teman-teman. Salah satu jalan yang sangat ikonik bagi warga Bogor, termasuk aku, karena aku 6 tahun, bukan 11 tahun pulang pergi lewat sini di waktu TK, SD, SMP. Jalanan ini dulunya belum ada tol dalam kota ya, seperti di atas kita ya teman-teman, hanya jalanan ini. Bahkan yang di kanan pun belum ada dulunya. Jadi jalan ini tuh dulunya dibagi dua, kurang lebih di tahun 2000, sebelum tahun 2011. Jalan ini sering perkembangan zaman dan waktu mengalami banyak perubahan teman-teman, seperti salah satunya adanya tol di atas kita, kemudian kondisi jalan yang fluktuatif, rusak-rusak, enggak, banyak tambalan jadinya seperti yang baru saja kita lewati. Dan di depan kami juga akan ada banyak sekali tambalan dan lubang-lubang yang mungkin akan membahayakan pengendara, baik pengendara yang touring melalui kota Bogor maupun warga Bogor itu sendiri. Jadi video ini diharapkan bisa memberikan informasi dan situasi terkini di jalanan Kiai Haji Soleh Iskandar atau Jalan Solis Bogor. Kita baru saja melewati Kayu Manis. Di kiri kita ada SPBU ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang touring dari Jakarta dan perlu mengisi bahan bakar di Jalan Solis, bisa di SPBU tersebut. Kemudian setelah SPBU tersebut, hati-hati, di depan kami akan ada jalanan yang tidak stabil. Jadi banyak tambalan, tapi tambalannya itu udah terkikis juga teman-teman. Jadi ya tetap aja malah jadi ngebuat lubang gitu. Padahal base jalanan ini tuh bagus banget, halus banget. Ini dia tambalan-tambalan lagi yang banyak lubang karena terkikis lagi tambalannya. Nah, kiri kita ada perumahan Taman Sari Persada. Dulu aku kurang lebih 2-3 tahun kalau pulang sekolah jalan laut situ masuk ke area Bukit Cimanggu City untuk lanjut pulang ke rumah. Setelah kita melewati Taman Sari Persada, jalanannya jauh lebih oke. Nah, tapi setelah ada pembagian jalan seperti ini, harap berhati-hati karena setelahnya kita akan melewati banyak lubang dan genangan dan tambalan, yang tambalannya sudah terkikis. Bukan hanya itu, sampai depan nanti, sampai SPBU Shell. Nah, bagi teman-teman yang ingin kuliah di Universitas Nusa Bangsa bisa belok kiri sini ya teman-teman, karena Universitas Nusa Bangsa tertutup oleh pintu keluar tol. Kemudian di depan kami juga akan ada tambalan dan marka kejut yang keras banget. Jadi aku ambil kanan, ini dia marka kejutnya udah kita lewati. Kalau kita tetap ambil di posisi ini, di marka kejut yang tadi, itu bakal kerasa banget teman-teman, dan jujur sakit gitu untuk tangan dan tempat duduknya. Karena kan tempat dudukku nggak menggunakan busa yang empuk banget, itu apa namanya, busa latex ya kalau nggak salah. Oh ya, ini dia teman-teman, pembangunan rumah sakit kanker ya kalau nggak salah ya. Mana teh? Oh, ini dia pembangunan rumah sakit apa deh, kanker kan kalau salah, kanker atau apa gitu. Ini dia pertigaan, salah satu pertigaan yang ikonik juga di Kota Bogor, yang namanya pertigaan Lotte Yasmin. Di sana ada Lotte, BP bahan bakar. Kemudian di depan kita juga nanti akan ada pintu masuknya perumahan
Bukit Cimanggu City. Meskipun jalan ini luas, tapi hati-hati juga ya teman-teman. Di perbedaan antara aspal dan beton ini terdapat beberapa lubang yang sangat membahayakan. Contohnya ini teman-teman, ini juga ada lubang lagi. Yang lebih parah adalah di depan SPBU Pertamina ini. Nah, ini udah ditambal sih, cuman oke, terkikis juga sedikit. Ini udah ditambal, alhamdulillah. Nah, ini dia pintu masuk Bukit Cimanggu City dan pintu masuk jalan tol dalam kota. Oke, aku akan coba berhenti dulu sebentar. Aku mau cek handphone. Oke, lanjut teman-teman. Jadi tadi aku coba cek handphone untuk di mana posisi si bebek. Kayaknya belum sampai, ya udah kita muter dulu sebentar. Ini menjadi salah satu jalan yang ikonik juga. Dulunya tuh cuma jalanan di kanan sana ya teman-teman. Dan ini tuh belum ada jalanan. Ini masih jadi tempat parkirnya para ruko-ruko yang ada di samping kiri kita. Dan mall ini, Mall Bogor Square ini dulunya belum ada teman-teman. Sorry, ada, cuman belum sebesar sekarang. Dan di sini jajaran itu ruko-ruko semua teman-teman. Ini pun ya masih bangunan-bangunan bekas ruko juga. Dan apa ya? Tidak banyak yang berubah sih sebenarnya teman-teman. Yang berubah hanya siapa yang menjual di ruko tersebut masih aktif atau enggak. Karena memang ada beberapa ruko yang akhirnya terbengkalai gitu. Terus salah satu isu yang ada di Jalan Solis Bogor ini adalah kemacetannya teman-teman. Meskipun jalannya sebenarnya luas banget, kemacetannya itu karena putar balik mobil seperti ini loh teman-teman. Udah volume kendaraannya banyak banget, tinggi banget. Putaran baliknya juga memakan satu lajur. Belum lagi waktu itu putar balik setelah kampus UIK itu masih dibuka, dan mahasiswa UIK itu setelah keluar kampus dia langsung ngambil sisi kanan yang mana membuat kendaraan di belakangnya, ini dia kampus UIK teman-teman, yang mana membuat kendaraan di belakangnya harus setidaknya mengerem. Ini dia putar balik yang aku maksud, sekarang sudah ditutup karena ya menjadi salah satu titik kemacetan yang parah banget. Di arah sebaliknya bisa dilihat ya teman-teman, macetnya masih sampai seberang UT Bogor. Di depan kita ada UT Bogor ya teman-teman. Salah satu titik yang paling cantik banget di kota Bogor adalah titik ini. Kalian kalau foto dari tengah ini dengan keadaan yang sangat kosong jalanan, itu bakal jadi cantik banget, bagus banget. Aku punya beberapa, cuman nggak bisa aku tunjukin. Harusnya aku ambil kanan tadi ya, mau putar balik. Ya udah, berarti kita putar balik di bukan underpass, atasnya underpass. Saung kuring di kiri kita, salah satu makanan khas Sunda yang eksis sampai saat ini, karena sejak aku TK atau SD gitu masa itu sudah ada teman-teman. Berarti oke juga itu bisa bertahan karena kan melawan COVID-19 waktu itu ya teman-teman. Kita tahu seberapa berdampaknya COVID-19. Ini dia underpass ya, bisa ke bawah, namanya juga underpass ke arah Talang, Jambu 2, kemudian Panduraya. Kita lurus saja, kita akan berbalik di atas underpass ini. Dulu sebelum ada underpass itu kita masih menggunakan jalan ini dan melintasi rel kereta api lurus seperti ini. Tapi karena sudah ada underpass jadi jauh lebih aman. Alhamdulillah gitu teman-teman. Kemudian kalau belok kiri kita masuk ke area Kebun Pedes yang bisa menuju ke Kebun Raya, bisa ke area Taman Helang, bisa ke Gor Pajajaran, bisa, of course. Mana lagi? Ke jalan
Aduh, jalan apa ya itu, lupa aku. Nah, di depan ada titik kemacetan, kita akan belok kiri aja lewat jalur lambat. Alhamdulillah ya teman-teman, meskipun lagi musim hujan banget, hari ini Bogor dikasih sedikit matahari. Alhamdulillah, setidaknya bisa mengeringkan pakaian. Bahaya juga, kita butuh pakaian setiap hari. Kalau nggak kering-kering kan, waduh, bahaya. Pakai baju apa kita? Salah satu titik kemacetan, bukan titik kemacetan, ini adalah dampak daripada jalur putar balik yang tadi aku infokan. Bukan yang di depan UIK ya, tapi yang sebelum UIK. Nah, oke. Seperti ini teman-teman, situasi dan kondisinya kalau kita berada di tengah-tengah kemacetan di Jalan Solis Kota Bogor. Jadi kita harus hati-hati yang pasti. Aku sih kalau di jalanan ini prefer untuk melalui sisi kiri aja, jangan di tengah atau di antara mobil, karena serem juga kalau misalkan kita malah kontak dengan mobil, takutnya malah jadi merusak mobil, membuat baret mobil, bahaya. Jadi kita cari aman. Tapi ya kalau lebar seperti ini ya nggak masalah sih harusnya ya, cuman ya bahaya juga tetap aja. Jadi di seberangnya UIK ini tuh banyak banget memang toko-toko, baik itu bengkel, toko fotokopian, toko cat. Ini ada di sini sudah buka apa itu, mereka nge-shop. Kemudian Mitra 10, toko perabotan dan bangunan. Kemudian ada apa lagi? Di depan kiri kita ada ruko-ruko. Dulu tuh di sini ada tempat warnet yang menjual banyak banget voucher game gitu, dan aku pernah menjadi pembelinya. Hati-hati dek. Oke, aman. Di kiri kita sedang dibangun Jogja yang baru, Jogja atau Serba, toko serba ada. Mungkin nanti Jogja yang lama ini akan dipindah ke Jogja yang baru apa gimana, aku kurang tahu ya teman-teman. Tapi emang itu pembangunan Jogja yang baru. Tapi ada kemungkinan juga mungkin disatuin kali ya. Jadi nanti mungkin nanti dibuat di belakang, bisa dibuat jembatan atau ya area penghubung gitulah antara Jogja yang lama dengan Jogja yang baru, itu jadi jauh lebih bagus gitu. Apalagi aku yakin di belakang sana harusnya kita bisa disuguhkan city light, sunset juga. Kebetulan sunset ada di samping kiri kita kalau sore hari. Aku pikir itu akan menjadi salah satu ide menarik jika Jogja ingin melakukannya. Ini dia putar balik yang aku maksud tadi. Lihat betapa dampak putar balik itu sangat merugikan orang, merugikan waktu. Setelah putar balik, lihat teman-teman, lancar. Solusinya gimana? Nah, bingung juga sebenarnya, karena kalau nggak ada putar balik, berarti orang-orang yang dari Kebon Pedas kemudian rumahnya di Budi Agung, mereka harus putar balik di Lote Yasmin. Itu kan kejauhan, of course. Tapi kalau ditutup juga, ya itu akan membantu mengurangi kemacetan pastinya. Tapi entah nih apa yang akan dilakukan oleh Pemkot Bogor untuk mengurangi atau meredam kemacetan, khususnya di Jalan Solis Bogor ini. Kita udah sampai di seberangnya Bukit Cimanggu City lagi ya teman-teman. Itu dia. Kita akan muter balik di pertigaan Lote Yasmin. Sini cenderung lebih lengang.
Meskipun kalau di jam pulang kerja itu macetnya Masya Allah. Kita akan stay di kanan karena aku akan muter balik. Nah, kalau kita stay di sini, kita harus hati-hati nih. Kita harus memprediksi seberapa lebar stang motor kita yang bisa kita lewati, atau seberapa space. Gimana sih? Kita harus memprediksi seberapa lebar space yang bisa kita lewati dengan stang motor kita. Kalau stang motor udah lewat, ke belakangnya pasti lewat, nggak mungkin enggak. Ini kalau putar balik itu nggak apa-apa, kita lanjut aja karena ada pelangnya kok, ada tulisannya putar balik lanjut. Oke, hati-hati man, bolongan, wow, dalam juga. Kita akan tutup videonya, cukup sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih sudah klik video ini dan menonton sampai habis. Semoga video ini menghibur dan memberi informasi terkini mengenai jalanan di Bogor Kota maupun Bogor Kabupaten. Kalau ada ide mau kemana kita, bisa ditulis di kolom komentar. Oke teman-teman, kalau begitu video aku tutup. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye. Aduh, kenapa ini?